Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Assalamualaikum sahabat Teladan Live. Bayangkan, seorang wanita muda yang hidup dalam kesunyian, difitnah oleh kaumnya, namun justru dipilih oleh Allah untuk menerima amanah terbesar di muka bumi. Siapakah dia? Dialah Maryam binti Imran, wanita suci yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kisah ini bukan sekadar tentang kelahiran seorang nabi, tapi tentang kemuliaan seorang wanita yang menjaga kehormatannya di tengah ujian yang mengguncang dunia. Kisah tentang keyakinan, kesabaran, dan mukjizat yang melampaui nalar manusia. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menelusuri kehidupan Siti Maryam sejak kecil, masa pengabdiannya di Baitul Maqdis, hingga saat ia melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan penuh keajaiban. Sebuah kisah yang akan membuat hati bergetar dan iman semakin kuat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang merasakan hikmah dari kisah penuh cahaya ini. Tulis juga di kolom komentar kisah siapa lagi yang ingin sahabat dengar di Teladan Live. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan menuju keheningan suci, tempat di mana seorang wanita terpilih menyatu dalam kasih sayang Allah, dan langit bersaksi atas kemuliaannya. Maryam lahir dari keluarga mulia, keturunan Imran, seorang hamba Allah yang saleh. Ibunya, Hannah, adalah wanita yang penuh doa. Sejak dalam kandungan, Maryam telah dipersembahkan untuk menjadi pelayan di rumah Allah, Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, ibunya berkata, "Ya Tuhanku, aku menamakannya Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya serta keturunannya dari godaan setan yang terkutuk." Maka Allah pun menerima nazar itu dengan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Maryam tumbuh dalam keheningan dan ibadah. Langkah-langkah kecilnya di pelataran Baitul Maqdis menjadi saksi kesucian hatinya. Ia dikenal sebagai gadis yang lembut, berwajah teduh, dan selalu berzikir kepada Allah. Nabi Zakaria, sang penjaga rumah suci, diberi amanah untuk merawat Maryam. Ia melihat cahaya ketulusan terpancar dari gadis kecil itu. Setiap kali beliau masuk ke tempat ibadah Maryam, selalu ada makanan dan buah-buahan yang tak pernah ia berikan sebelumnya. Ketika Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana semua ini datang kepadamu?" Maryam menjawab dengan tenang, "Semua ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Kabar itu membuat Nabi Zakaria semakin yakin bahwa Maryam bukanlah anak biasa. Ia adalah wanita pilihan yang dijaga langsung oleh langit, bahkan sejak masa kecilnya. Setiap hembusan doa, setiap air mata yang jatuh, semuanya adalah ibadah baginya. Hari-hari Maryam di Baitul Maqdis dipenuhi dengan zikir dan munajat. Sementara gadis-gadis lain tertawa dan bermain, Maryam memilih menyepi dalam sujud panjangnya, berbicara hanya kepada Tuhannya. Baitul Maqdis menjadi saksi keteguhan Maryam. Ia belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan makna sejati dari penghambaan. Tidak ada yang lebih ia cintai selain keridaan Allah. Waktu berlalu, Maryam tumbuh menjadi wanita dewasa dengan cahaya iman yang memancar dari wajahnya. Setiap orang yang melihatnya merasa tenteram, karena dari dirinya terpancar ketenangan dan kelembutan yang menyejukkan. Allah menyiapkan Maryam untuk sebuah amanah besar, amanah yang belum pernah diberikan kepada wanita manapun sebelumnya. Di balik kesuciannya tersimpan rahasia besar dari langit yang segera akan terungkap. Dan di suatu hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Maryam memilih untuk menyendiri. Ia pergi menjauh dari kaumnya ke sebuah tempat di timur. Tidak ada yang tahu bahwa di sana takdir agung sedang menantinya. Hembusan angin sore membelai wajahnya yang bening. Maryam duduk di bawah pohon kurma, tenggelam dalam zikir. Hatinya dipenuhi kedamaian, tanpa sedikit pun menyadari bahwa pertemuan dengan malaikat telah mendekat. Inilah awal dari mukjizat besar itu. Di tengah kesendirian dan keheningan, langit akan menyampaikan kabar yang mengubah sejarah manusia. Maryam, sang wanita suci, akan menerima berita dari Allah.
Namun sebelum kabar itu datang, ia harus melewati rasa takut, bingung, dan takjub, karena yang datang bukan manusia biasa, melainkan utusan dari langit. Dan disinilah kisah agung itu akan dimulai. Kisah yang mengguncang bumi dan menenangkan hati. Sebuah pertemuan antara makhluk langit dan wanita pilihan Allah di muka bumi. Maryam termenung di bawah pohon kurma. Suasana hening, hanya angin yang berdesir lembut. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul dari arah timur. Cahaya itu semakin terang hingga wujud seorang lelaki tampak berdiri di hadapannya. Maryam terkejut, tubuhnya gemetar. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu, jika engkau orang yang bertakwa." Suaranya lirih, namun tegas, tanda iman yang kokoh dalam dadanya. Lelaki itu tersenyum menenangkan. "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu," katanya lembut, "untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan mengandung seorang anak yang suci." Oh, Maryam terdiam, matanya membulat lebar. "Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tak ada lelaki yang menyentuhku, dan aku bukan perempuan yang hina?" Ujarnya dengan penuh keheranan. Malaikat Jibril menjawab, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya tanda kebesaran bagi manusia dan rahmat dari kami. Sungguh, itu adalah urusan yang telah ditetapkan." Air mata mengalir di pipi Maryam, antara takut dan takjub, antara bingung dan pasrah. Ia menundukkan wajah, lalu berbisik lirih, "Jika ini kehendakmu, wahai Tuhanku, maka aku berserah diri sepenuhnya kepadamu." Sejak hari itu, Maryam mengasingkan diri. Ia menyepi jauh dari kaumnya, hanya bersama doa dan air mata. Perutnya mulai membesar, tanda kehidupan suci tumbuh di dalam rahimnya, atas izin Allah semata. Malam-malamnya sunyi, dipenuhi tangis dan zikir. Maryam sering menatap langit, memohon agar Allah memberinya kekuatan. Ia tahu, saat kabar ini sampai kepada kaumnya, fitnah akan datang bertubi-tubi. Setiap detik, ia hanya berpegang pada satu hal. Allah tidak pernah salah memilih hambanya. Jika langit telah menakdirkan, maka bumi harus siap menjadi saksi. Waktu terus berjalan, dan rasa sakit mulai datang. Maryam berjalan terpincang di tengah padang pasir yang sepi. Tak ada seorang pun di sisinya, hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Ia berhenti di bawah pohon kurma. Nafasnya tersengal, air matanya jatuh bercampur dengan debu tanah. Dalam kesakitan itu ia berbisik, "Ya Tuhanku, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan." Namun, suara lembut terdengar dari bawah tubuhnya. "Janganlah engkau bersedih, wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan aliran air di bawahmu. Goyangkanlah batang pohon kurma itu, niscaya buahnya akan jatuh untukmu." Maryam tertegun. Lalu dengan penuh iman, ia menggoyangkan pohon kurma itu. Buah-buah manis berguguran. Ia memakannya perlahan, sambil minum dari aliran air jernih di bawah kakinya. Ketenangan mulai mengisi dadanya kembali. Dalam kesendirian, ia mendengar tangisan lembut, suara bayi yang baru lahir. Ia menatapnya dengan mata basah, bayi kecil yang bersinar seperti cahaya dari surga. Maria menatap wajah putranya, penuh kasih dan ketakjuban. "Engkau adalah Isa," bisiknya, "anugerah dari Tuhanku yang Maha Pengasih." Namun setelah tangisan pertama itu, hatinya bergetar. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada kaumnya? Bagaimana ia menjawab fitnah yang akan datang? Ia tahu perjalanan berat baru saja dimulai. Tapi di balik ketakutannya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Allah bersamanya, sebagaimana Allah bersama semua yang teraniaya, tapi tetap teguh dalam iman. Maryam menggendong Isa kecil dalam pelukannya. Dengan langkah perlahan, ia berjalan kembali ke kampung halamannya. Setiap langkah terasa berat, tapi di setiap hembusan napas, ia berzikir dengan kalimat yang menenangkan. "Hasbi Allah, Allah cukup bagiku." Orang-orang menatapnya dari kejauhan. Mereka berbisik,
Wajah mereka menunjukkan tanda heran dan curiga. Maryam tetap diam, matanya menunduk. Ia hanya diperintahkan untuk tidak berbicara kepada siapapun. Ketika mereka bertanya dengan nada tajam, Maryam hanya menunjuk kepada bayinya. Mereka terkejut dan marah. Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Tiba-tiba Isa kecil membuka matanya. Dengan suara lembut namun jelas, ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Semua terdiam. Udara seakan membeku. Tidak ada suara selain napas mereka yang tercekat. Di hadapan mereka, mukjizat Allah nyata. Bayi yang baru lahir berbicara dengan kalimat suci. Maryam menunduk, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru. Langit telah membenarkan dirinya, dan bumi bersaksi atas kesuciannya. Ia tahu kini, ujian yang menimpanya bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk meninggikan derajatnya. Dan sejak saat itu, nama Maryam dikenal bukan hanya sebagai wanita suci, tapi sebagai simbol keimanan sejati. Seorang wanita yang menjaga kehormatannya dan berserah total kepada Rabb yang Maha Pengasih. Setelah kejadian menakjubkan itu, kabar tentang Maryam dan bayinya menyebar cepat di seluruh negeri. Kaum Bani Israel gempar. Sebagian tak percaya, sebagian lagi takut mengakui kebesaran Allah yang nyata di depan mata. Maryam tetap diam, menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia merawat Isa kecil dengan penuh kasih, mengajarkan doa-doa dan zikir sejak usia dini. Di wajah Maryam tergambar ketenangan, seolah dunia tak lagi mampu mengguncang hatinya. Di setiap malam, ia bersujud lama, bersyukur atas segala yang telah Allah tetapkan. Bagi Maryam, ujian bukanlah kutukan, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang cinta ilahi. Isa tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Setiap perkataannya lembut namun dalam. Orang-orang yang menemuinya merasa damai. Ia membawa hikmah dan rahmat sejak masih kecil, tanda kenabian yang jelas terpancar dari dirinya. Maryam melihat semua itu dengan mata yang berkaca. Ia tahu, tugas anaknya tidak akan mudah. Ia harus berhadapan dengan penolakan, fitnah, bahkan ancaman dari kaumnya sendiri. Namun Maryam tak pernah menyesali takdirnya. Ia hanya berkata dalam hati, "Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, karena siapa yang berpegang kepadanya tidak akan dibiarkan sendirian." Waktu berlalu, Isa tumbuh dewasa dan mulai berdakwah. Ia menyeru manusia untuk kembali kepada Allah yang Esa, sebagaimana ajaran para nabi sebelumnya. Maryam menyaksikan semua itu dengan bangga dan khusyuk. Terkadang ia duduk di sudut rumah kecilnya, menatap langit sore. Ia teringat masa-masa ketika dirinya dituduh, dicaci, dan dijauhi. Tapi kini, semua itu menjadi bukti betapa Allah tak pernah salah menulis takdir hamba yang sabar. Maryam memahami bahwa kehormatan sejati bukan pada pujian manusia, melainkan pada ridha Allah. Ia tak lagi peduli pada penilaian dunia, sebab hatinya telah dipenuhi cahaya keyakinan. Suatu hari, seorang wanita dari kaumnya bertanya kepadanya, "Wahai Maryam, bagaimana engkau bisa begitu kuat menghadapi semua ini?" Maryam tersenyum lembut, lalu menjawab, "Karena aku tahu, setiap air mata yang jatuh di jalan Allah tidak pernah sia-sia." Kata-katanya menjadi penawar bagi banyak hati yang resah. Dari kesedihan Maryam, tumbuhlah kekuatan baru bagi umat yang kehilangan arah. Ia menjadi teladan bagi wanita-wanita beriman sepanjang masa. Dalam makrifat, Maryam bukan sekadar ibu seorang nabi. Ia adalah simbol cinta yang tulus tanpa pamrih, pengorbanan tanpa suara, dan keteguhan tanpa batas. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati lahir dari kesucian hati. Dan setiap kali seseorang diuji oleh pandangan manusia, kisah Maryam menjadi cermin, bahwa tidak semua yang tampak buruk di mata dunia, buruk pula di sisi Allah. Karena seringkali, justru dalam kesalahpahaman manusia, tersembunyi rencana agung dari langit. Maryam menutup hidupnya dalam keadaan tenang, penuh iman. Namanya diabadikan dalam kitab suci, menjadi satu-satunya wanita yang disebut secara langsung dalam Al-Quran.
Allah memuliakannya dengan kalimat, "Dan ingatlah, ketika malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia.'" Betapa besar kemuliaan itu. Maryam bukan hanya dikenang karena mukjizat yang terjadi padanya, tapi karena keteguhan jiwanya menjaga kehormatan, keimanan, dan cinta kepada Tuhannya. Kini, setiap kali nama Maryam disebut, para hati yang lembut akan bergetar. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, tapi lentera bagi jiwa yang gelap. Ia mengingatkan manusia bahwa kesucian tidak diukur dari rupa, tapi dari kesetiaan kepada Allah. Sahabat Teladan Live, dari kisah Maryam kita belajar, kehormatan adalah amanah, kesabaran adalah kekuatan, dan ketulusan adalah mukjizat terbesar dalam hidup. Maka marilah kita menjaga hati sebagaimana Maryam menjaga dirinya. Suci dalam niat, bersih dalam iman, dan tulus dalam setiap sujud. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar kisah penuh hikmah ini bisa sampai ke lebih banyak hati. Tulis juga di kolom komentar, kisah siapa lagi yang ingin sahabat dengar di Teladan Live berikutnya. Karena setiap kisah para nabi dan orang saleh adalah cahaya, dan tugas kita adalah menyebarkannya.